Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Aditya Bagaskara dengan NIM 19501244007. Saya dari kelas D 2019 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang presentasi dengan materi Employability Skill di era revolusi industri 4.0. Nah, mari kita mulai untuk mempresentasikan tentang materi ini. Yang pertama adalah definisi employability skill atau keterampilan kerja. Nah, keterampilan kerja adalah keterampilan penting, kualitas, dan nilai pribadi yang memungkinkan kita akan berkembang di tempat kerja manapun. Ini juga bisa disebut keterampilan perusahaan ataupun keterampilan komunikasi atau keterampilan di tempat kerja. Kemudian untuk keterampilan kerja ini mencakup hal-hal seperti komunikasi yang baik, motivasi dan inisiatif, kepemimpinan, keandalan atau ketergantungan, dan mengikuti instruksi. Bisa mencakup dengan kerja tim, juga kesabaran, kemudian adaptasi, dan juga bisa mencakup dengan kontrol emosi, dan yang terakhir mencakup ketahanan. Nah, keterampilan kerja ini kan merupakan keterampilan inti dan sifat yang dibutuhkan di hampir setiap pekerjaan. Ini merupakan keterampilan umum yang membuat seseorang diinginkan dalam organisasi. Jadi keterampilan kerja ini juga mencakup keterampilan lunak yang memungkinkan kita bekerja dengan baik dengan orang lain, bisa menerapkan dengan pengetahuan untuk memecahkan masalah, juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja apapun. Mereka juga bisa mencakup keterampilan profesional. Nah, untuk keterampilan profesional ini juga yang memungkinkan kita akan sukses di tempat kerja. Ini juga merupakan keterampilan yang dapat ditransfer karena kita dapat menerapkan pada pekerjaan di industri apapun. Kemudian, keterampilan kerja di dunia kerja itu seperti apa? Nah, pada keterampilan kerja ini ditunjukkan pada dua gambar tersebut. Nah, pada gambar pertama ini keterampilan kerja di bidang perusahaan. Kemudian yang gambar kedua ini kan merupakan gambar dari keterampilan kerja di bidang manajemen atau di bisnis, mungkin bisa di organisasi. Nah, kemudian kita kira-kira keterampilan kerja di dunia itu kayak apa? Nah, seperti yang dijelaskan tadi itu, keterampilan kerja itu merupakan keterampilan inti dan sifat yang dibutuhkan di hampir setiap pekerjaan. Nah, kalau kita melakukan setiap pekerjaan apapun, kita juga membutuhkan keterampilan yang ada di dalam diri. Nah, misal saat kita bekerja di perusahaan bidang industri terutama elektronik, maka kita membutuhkan keterampilan seperti untuk keterampilan menerapkan atau merancang berbagai produksi elektronika, kemudian seperti merancang desainnya. Kalau yang gambar kedua ini keterampilan yang dalam bidang manajemen seperti keterampilan komunikasi, keterampilan leadership kayak kepemimpinan gitu. Nah, keterampilan kerja pada dunia kerja itu mencakup keterampilan lunak. Nah, dalam keterampilan lunak ini kita akan bisa memungkinkan kita akan bekerja dengan baik dengan orang lain, yang artinya itu saat kita bekerja dan mempunyai keterampilan kerja yang baik atau keterampilan lunak ini seperti keterampilan yang udah ada di dalam diri saya. Nah, kita masih bisa bekerja dengan baik sama dengan orang lain.
bisa juga menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah. Jadi ini merupakan keterampilan penyelesaian dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja apapun. Ini juga merupakan keterampilan adaptasi atau bisa bikin mampu menyesuaikan diri itu. Kemudian selanjutnya itu keterampilan kerja yang dimiliki saat menjadi mahasiswa apa saja. Nah, kali ini keterampilan bukan hanya cuma untuk para pekerja. Jadi keterampilan kerja pada gambar ini mahasiswa tersebut sedang melakukan praktikum. Kemudian yang gambar kedua keterampilan dalam pemrograman ya di lab komputer atau lab pemrograman di FTUNJ. Nah, keterampilannya itu meliputi apa saja saat kita masih menjadi mahasiswa. Saat jadi mahasiswa itu bisa dimulai saat untuk mengikuti program pelatihan industri yang ada di dalam kurikulum akademik di lembaga pendidikan tinggi. Nah, ketika kita ingin mengetahui keterampilan kerja apa yang saya miliki saat jadi mahasiswa, nah itu bisa dilihat dari saat kita melakukan program pelatihan industri atau program kayak kegiatan magang, program apa yang lain itu. Bisa juga saat kita di organisasi, nah kita melatih keterampilan soft skill dan hard skill. Soft skill itu keterampilan yang ada di dalam diri, kemudian hard skill keterampilan dalam yang bisa didapat dari kerja keras. Nah, untuk program pelatihan uji coba industri ini dapat mengembangkan keterampilan teknis atau keterampilan non teknis dan etika kerja yang baik bagi mahasiswa. Nah, ini ketika kita mengikuti program pelatihan uji coba ini, kita bisa melihat para mahasiswa memiliki keterampilan non teknis seperti keterampilan saat melakukan praktek atau melakukan kegiatan. Nah, tekniknya itu dalam diri mahasiswa itu bisa baik atau lebih baik, lumayan atau biasa saja. Nah, itu bisa dilihat keterampilan teknis saat melakukan praktikumnya. Kemudian keterampilan non teknis. Keterampilan non teknis itu seperti keterampilan di mental. Jadi seperti melatih emosi atau keterampilan mental saat melakukan kegiatan atau di khalayak umum. Jadi keterampilan non teknis itu ada di dalam keterampilan di dalam pikiran. Nah, ketika non teknisnya bagus, maka mahasiswa tersebut akan percaya diri dan tidak mengalami hambatan-hambatan atau masalah yang ada. Kemudian etika kerja yang baik bagi mahasiswa. Untuk etika kerja yang baik itu sudah dipelajari saat kita masih mempelajari di kelas kuliah. Nah, itu kita ada pelajaran tentang etika kerja yang baik bagi mahasiswa. Nah, di situ juga bisa terdapat keterampilan dalam etika kerjanya. Nah, itu merupakan keterampilan kerja yang dimiliki saat kita menjadi mahasiswa. Keterampilan dalam keterampilan teknis ini itu merupakan keterampilan saat kita melakukan praktek. Nah, kemudian keterampilan non teknis itu seperti keterampilan dikenal sebagai atribut utama atau kayak profil lulusan itu, atribut utama lulusan baru saat dipekerjakan oleh industri. Nah, saat bekerja itu keterampilan non teknis itu sangat penting untuk dilihat. Kemudian saat keterampilan telah berubah saat
sesuai dengan perubahan zaman revolusi industri dari 1 sampai ke revolusi industri 4. Namun keterampilan tertentu itu tetap tidak akan berubah, tetapi dengan sedikit peningkatan untuk melengkapi kebutuhan industri ini. Nah, selanjutnya adalah yang tadi kita kan sudah membahas tentang keterampilan kerja. Nah, kita mulai menghubungkan keterampilan kerja di era revolusi industri 4.0. Pertama-tama kita mulai menjelaskan tentang bagaimana perkembangan era revolusi industri 4.0 ini. Nah, yang pertama pada revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri 1.0 ini disebabkan oleh mekanisasi. Nah, dalam revolusi ini disebabkan oleh mekanisasi saat perubahan zaman tersebut dipenuhi oleh perubahan teknologi dalam mekanisasi. Kemudian yang kedua, revolusi industri 2.0. Nah, pada revolusi ini disebabkan oleh penggunaan energi listrik atau bisa disebut revolusi industri kedua. Nah, yang tadinya disebabkan oleh mekanisasi kemudian berubah menjadi penggunaan energi listrik karena seiring zamannya selalu terjadi perubahan-perubahan atau terjadi karena adanya era disrupsi sehingga teknologinya beralih ke semakin maju. Kemudian yang ketiga, revolusi industri 3.0. Revolusi ini disebabkan oleh elektronik dan otomasi. Nah, atau disebut revolusi industri ketiga. Nah, pada revolusi ini mungkin disebabkan oleh penggunaan teknologi dalam elektronik mungkin dan otomasi seperti mobil-mobil, kalau elektronik seperti HP, TV, radio atau apapun yang termasuk di dalam elektronik tersebut. Kemudian yang keempat ini revolusi industri 4.0 seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini pada abad 21. Revolusi ini terjadi karena disebabkan perubahan teknologi, yaitu teknologi yang digabungkan dengan IoT, Internet of Things. Nah, saat ini kita memang dalam pengembangan Internet of Things, jadi terjadi perubahan terhadap zaman sekarang, yaitu penggunaan teknologi yang digabungkan dengan IoT sehingga munculnya era revolusi industri 4.0 pada masa sekarang ini. Jadi hubungannya keterampilan kerja di era revolusi industri itu apa? Nah, kita kemudian lanjut kali ini keterampilan kerja yang paling penting adalah di bidang revolusi industri 4.0. Yang pertama, bergaul dengan baik dan bekerja lebih baik dengan orang lain, seperti keterampilan pada komunikasi, keterampilan interpersonal lainnya. Nah, kemudian yang kedua, menjadi dapat diandalkan saat melakukan apa yang kita katakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah kita sepakati dan muncul saat kita seharusnya berada di sana. Dan yang ketiga itu kemauan untuk mempelajari keterampilan baru, apakah itu khusus untuk pekerjaan atau bisa lebih umum. Nah, itu ketiga yang merupakan keterampilan kerja yang paling penting saat revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan tiga ini. Selanjutnya yang pertama, bekerja lebih baik dengan orang lain atau bisa disebut keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk
bekerja lebih baik dengan orang lain. Jadi itu juga merupakan keterampilan interpersonal. Bekerja lebih baik dengan orang lain itu seperti keterampilan yang memungkinkan kita untuk berpartisipasi secara efektif sebagai anggota tim atau memenuhi harapan pelanggan dan klien. Bisa juga negosiasi yang lancar, kemudian seperti membuat keputusan dan memecahkan masalah dengan orang lain. Nah, mungkin seperti itu keterampilan interpersonal, bekerja lebih baik dengan orang lain. Yang kedua itu keterampilan interpersonal yang diasah dengan baik memungkinkan kita untuk berempati dan membangun hubungan baik dengan kolega dan klien yang mengarah ke lingkungan kerja yang lebih baik dan tidak akan menimbulkan stres. Nah, keterampilan interpersonal ini kalau kita mengasah dengan baik, kita bisa membangun hubungan dengan baik, dengan lancar kepada klien, bisa juga kepada kolega, kepada rekan-rekan kerja. Nah, itu juga manfaatnya kita bisa mengarahkan ke lingkungan kerja yang lebih baik dan menghindari dari stres akibat mungkin stres seperti saat bekerja atau stres masalah-masalah yang lain itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ada berbagai bidang yang dicakup oleh keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal itu mencakup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, yang pertama keterampilan komunikasi. Jadi keterampilan komunikasi ini merupakan keterampilan yang diperlukan untuk mengirimkan atau menerima pesan secara akurat dan dari orang lain dengan berbicara atau tertulis tanpa kesalahpahaman. Jadi keterampilan kita berkomunikasi kepada orang lain, berkomunikasi dengan baik dan lancar, dan dapat menimbulkan keuntungan dari keterampilan komunikasi kita. Nah, keterampilan komunikasi ini meliputi komunikasi verbal atau kata-kata yang akan kita gunakan baik secara tatap muka, kemudian cara tertulis, menulis, kemungkinan besar dari bervariasi dalam pekerjaan yang berbeda. Tapi itu hanya sedikit. Jika ada yang tidak menginginkan, setidaknya beberapa dari setiap jenis komunikasi. Nah, komunikasi verbal itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu seperti apa yang akan kita komunikasikan tanpa kata-kata. Misalnya kita melalui bahasa tubuh kita, nada suara, kemudian seperti emoji seperti bentuk gambar untuk mengekspresikan orang itu. Dan yang terakhir itu mendengarkan. Jadi saat kita melakukan komunikasi, kita juga membutuhkan kemampuan mendengarkan, keterampilan mendengarkan. Jadi mendengarkan itu seperti bagaimana kita menerima dan kemudian menafsirkan pesan verbal dan non-verbal yang dikirim oleh orang lain, termasuk secara tertulis. Jadi itu juga sangat penting selain verbal dan non-verbal dalam keterampilan komunikasi. Kemudian yang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu seperti kemampuan untuk mengenali dan memahami atau mengelola emosi kita sendiri dan orang lain. Kita menggunakan cara positif, mengontrol dengan baik dan tidak keluar dari batas agar tidak terpenuhi emosi yang negatif. Untuk itu agar manfaatnya kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian kerja tim, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dalam kelompok atau dalam tim, baik formal dan informal. Nah, mungkin tidak semua orang
diharuskan untuk bekerja dalam tim yang erat atau terlepas dari bahasa yang digunakan di banyak organisasi, karena di organisasi kan memang ada banyak orang yang berbeda daerah, tetapi kemampuan untuk berfungsi dengan baik dalam kelompok adalah keterampilan penting di sebagian besar pekerjaan. Jadi kerja tim ini juga sangat penting. Kemudian keterampilan negosiasi. Keterampilan negosiasi atau seperti persuasi dan memengaruhi, seperti memengaruhi seseorang. Keterampilan ini juga sangat penting dalam saat melakukan pekerjaan. Ini mungkin terkait dengan menemukan solusi yang tepat, seperti bisa disepakati bersama untuk masalah atau situasi, baik dengan meyakinkan orang lain bahwa solusi kita adalah yang terbaik atau menemukan alternatif yang lebih baik, dan kita memberikan berbagai ide-ide yang lebih baik lagi. Nah, itu juga keterampilan negosiasi. Selanjutnya, penyelesaian konflik atau mediasi. Penyelesaian konflik atau mediasi ini keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang positif, baik kita melakukan kesepakatan kita sendiri atau melibatkan dengan orang lain. Jadi kalau ini keterampilan memang banyak diremehkan, seringkali diremehkan, sehingga akibatnya itu semakin banyak masalah yang ditimbulkan. Jadi penyelesaian konflik ini juga sangat penting, keterampilan interpersonal itu untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah atau bisa disebut pengambilan keputusan. Jadi ini keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain, untuk mengidentifikasi seperti termasuk membuat keputusan tentang tindakan terbaik. Jadi ketika ada masalah, kita juga memikirkan pemecahan atau solusi masalahnya tersebut. Tentu saja itu dimungkinkan juga untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri, tidak harus dengan orang lain. Tetapi bisa juga diharuskan melakukan dengan orang lain, karena ketika ada orang lain yang mengalami masalah, kita membantu, itu juga kita akan memberi manfaat pada diri kita sendiri atau juga orang lain. Jadi itu merupakan cakupan dari keterampilan di interpersonal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, menjadi andal dan dapat diandalkan. Menjadi dapat diandalkan dan dapat diandalkan berarti pada dasarnya melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Jadi saat kita ingin mengatakan apa yang aku ingin lakukan, jadi kita harus melakukan agar bisa dapat diandalkan atau bisa diharapkan oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain. Hal ini memang seperti terlihat sederhana, tapi sederhana itu sangat penting karena kebanyakan bersifat pribadi daripada interpersonal untuk berbagai macam keterampilannya itu. Nah, namun itu juga berarti mampu melihat sekeliling dan melihat apa yang perlu dilakukan dan kemudian melakukannya. Hal ini memang terdengar sederhana seperti yang saya jelaskan. Pertama-tama kita melakukan apa yang akan kita lakukan dan kita akan lakukan, berarti artinya kita mengatur waktu kita secara efektif. Kita juga perlu mengetahui beberapa lama waktu yang akan dibutuhkan, terus
bahwa kita memiliki waktu untuk melakukan sesuai dengan sekitar waktu yang akan disyaratkan. Jadi saat kita diberi tugas atau diberi kegiatan, kita dapat menyelesaikan waktu seperti yang tenggat waktu atau yang disyaratkan. Nah, ini seperti kita memanajemen diri untuk bisa dapat melakukan kegiatan semaksimal mungkin dan bisa diandalkan. Dapat diandalkan juga berarti dapat dipercaya atau cermat. Nah, seperti tidak meninggalkan tanggung jawab pekerjaan kita terlalu sering ketika hal-hal masih perlu dilakukan. Kepercayaan dan kesadaran ini merupakan bagian dari pengaturan diri atau pengelolaan diri yang pada gilirannya merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Nah, pengaturan diri ini berarti kita memiliki disiplin diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak ingin kita lakukan, tapi kita tahu itu sangat perlu untuk memenuhi keterampilan kerja di era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian yang ketiga, kesediaan untuk belajar. Nah, kesediaan untuk belajar berarti terbuka terhadap ide dan pengalaman baru dan selalu berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Kadang-kadang ini disebut sebagai pengembangan pribadi, tapi istilah itu juga digunakan untuk proses yang lebih formal atau penetapan tujuan atau tindakan dan refleksi. Nah, dalam diri kita itu kesediaan untuk belajar itu juga sangat penting, karena apabila kita memilih untuk menjadikan proses pembelajaran kita formal maupun informal, maka tidak akan diragukan lagi bahwa dunia modern menuntut kita semua untuk terus perubahan, untuk terus memperbarui atau merevisi keterampilan kerja kita. Nah, perubahan di zaman ini juga merupakan hal yang konstan di sebagian besar tempat kerja atau karyawan yang menerima yang paling berharga itu merupakan mereka yang menerima perubahan pribadi kita dan menyadari perubahan menawarkan lebih banyak peluang daripada ancaman kita. Jadi kesediaan untuk belajar itu juga sangat penting. Keterampilan kerja di era revolusi industri itu. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan. Employability skill atau keterampilan kerja penting untuk dimiliki oleh para pekerja pada era revolusi industri 4.0 saat ini atau saat sekarang, saat kita masih menjadi mahasiswa sehingga kelak di masa depan kita sampai di masa depan, dimana dengan memiliki employability skill maka para tenaga kerja atau bisa juga untuk mahasiswa yang melanjutkan kuliah untuk memenuhi pekerjaan yang diinginkan akan bisa lebih bertahan pada pekerjaannya serta bekerja secara efektif dan efisien. Nah, itulah poin penting kita. Employability skill sangat penting di era revolusi industri 4.0 karena kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian hal ini akan sangat membantu bagi produsen atau orang yang memproduksi atau orang yang melakukan kegiatan dengan tantangan saat ini dengan menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah bereaksi terhadap perubahan di pasar. Ini juga dapat meningkatkan kecepatan inovasi dan sangat berpusat pada konsumen yang mengarah ke proses desain yang lebih cepat. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi employability skill di era revolusi industri 4.0. Kemudian, terima kasih jika ada kekurangan dari kata-kata saya atau kesalahan kata-kata saya. Mohon maaf, maafkan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat bagi orang lain, juga bagi mahasiswa atau orang umum untuk adik-adik kelas. Terima kasih kembali.